Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah yang Allah berikan harus senantiasa kita syukuri dengan cara melafadzkan alhamdulillah, dan juga dalam bentuk realitas, yakni mengerjakan segala amal ibadah, menjalankan segala perintah dan juga menjauhi larangannya, yakni menjalankan sholat secara tepat waktu, kemudian dengan bertilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Kita gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang ada dalam diri kita ini kita jadikan untuk bermaksiat, untuk melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab Allah akan datang kepada kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan uswah dan qudwah kita, merupakan panutan kita, di mana gerak-geriknya, langkahnya, baik perkataan dan juga diamnya, itu merupakan sunnah bagi kita. Sehingga bagaimana kita mengikuti beliau, baik dari perkataannya, perbuatannya, sehingga nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya ada istilah dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Maka disunahkan bagi kita untuk bisa menghiasi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tidak dengan banyak-banyak menyekrol status orang lain, bahkan melihat video-video yang ada di berbagai macam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, kemudian juga TikTok dan lain sebagainya yang saat ini sedang booming. Kita menghabiskan waktu dengan sibuk bersosial media sehingga kita akhirnya lupa dengan ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian orang atau teman-teman kita yang masih sibuk ketika tarawih, bukannya sholat tarawih dengan khusyuk, malah menghabiskan waktu dengan berbelanja berlebih-lebihan. Bahkan sampai ketika sudah mendekati akhir dari bulan Ramadan, masjid menjadi sepi, yang ramai adalah pasar-pasar. Dan ini yang menjadi kebiasaan buruk dari sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia terutama. Ketika bulan Ramadan tiba, yang ramai adalah pasar-pasarnya, tempat perbelanjaannya, tempat shopping dan sebagainya, bahkan mal-mal dan sebagainya, sedangkan masjid dalam keadaan sepi dan sebagainya. Makanya ketika kita ingin melihat banyak keimanan seorang muslim adalah ketika di penghujung bulan Ramadan. Tapi ketika kita ingin melihat iman dari seorang muslim, sebagian orang adalah di awalnya pada saat Ramadan tiba. Maka kita sebagai generasi muslim, generasi yang akan meneruskan risalah para nabi, yang akan menjadi pejuang-pejuang agama ini, kita harus bisa membedakan bagaimana Ramadan itu dimaksimalkan dengan baik, tidak dengan cara-cara yang sebelumnya kita lakukan dengan bermalas-malasan beribadah. Bahkan kita tidak sampai membantu orang tua karena dengan alasan bahwa puasa itu adalah tempat kita untuk bermalas-malasan. Maka dengan cara bertilawah Al-Quran, dengan mengagendakan ibadah-ibadah yang full di bulan Ramadan, itu akan membantu kita untuk mengingatkan kita bagaimana memaksimalkan amal ibadah atau yaumiyah di bulan Ramadan. Apabila kita tidak
mengagendakan, menjadwalkan ibadah-ibadah ini, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana khasiat dari bulan Ramadan para sahabat dulu. Bahkan mereka di bulan Ramadan berperang. Kita tahu ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, di antaranya adalah perang Badar, Fathu Mekah, dan juga peristiwa turunnya Al-Quran, dan semuanya di bulan Ramadan. Jadi tidak ada menjadi alasan bagaimana kita bermalas-malasan ataupun tidak memaksimalkan ibadah bulan Ramadan, karena kita tidak tahu tahun depan kita masih berjumpa dengan Ramadan lagi. Tahun depan kita masih bisa merasakan suasana bagaimana kita sahur bersama keluarga dan juga berbuka bersama keluarga. Dan jangan lupa, ketika kita bulan Ramadan, kita tidak boleh berlebihan dalam berbuka ataupun bersahur. Dan ini akan menyebabkan kemalasan. Ketika kita berbuka dengan berlebihan sampai menu-menunya itu sampai penuh ya. Tetapi ketika ingin sholat, bahkan ada sebagian orang yang berpuasa tetapi mereka tidak melaksanakan sholat, dan ini yang salah kaprah. Ibadah puasa adalah ibadah bagaimana kita membentuk jiwa, membentuk diri kita supaya kita menjadi insan yang baru, menjadi insan yang lebih baik, dan menjadi insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya di bulan Ramadan ini kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan ibadah-ibadah lainnya, baik itu zikir, doa, kemudian sholat tahajud dan sholat tarawih dan lain sebagainya, tidak jauh dari hal tersebut. Maka perkara-perkara yang kira-kira bisa menghapuskan atau bahkan mengurangi pahala puasa, kita jauhkan dari diri kita sejauh-jauhnya. Dan kalau bisa, di bulan Ramadan ini kita jauhkan diri kita dari segala macam hal-hal yang berbau maksiat, baik itu dalam handphone kita ataupun dalam pandangan kita, pendengaran kita dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bisa menjadi di antara insan-insan yang berkah di bulan Ramadan ini dan mendapatkan hasilnya. Dan jangan lupa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada pertanyaan seputar bulan Ramadan, fikih Ramadan, baik itu puasa ataupun lain sebagainya, silakan tulis di kolom komentar, maka insya Allah akan kami jawab dengan segera. Jazakumullah khair atas segala waktunya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal
di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Abi, Umi, dan teman-teman sekalian, kaifahalukum? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan kali ini. Adanya saya di sini untuk menyampaikan suatu hal yang insya Allah dapat bermanfaat bagi Abi, Umi, dan teman-teman sekalian, dan tentu saja bagi diri saya sendiri. Saya, Kanzika Patricia, akan menyampaikan tentang tawakal. Kira-kira apa sih tawakal itu? Nah, kita sebagai umat muslim pasti pernah mendengarnya. Jadi tawakal adalah menyerahkan segala perkara usaha kepada Allah SWT serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketentuannya. Adapun kisah dari Abu Hamzah Al-Khurasani, yaitu ketika dia ingin pergi haji, tiba-tiba saja dia terjatuh ke dalam sumur yang sudah tua dan berada di tengah gurun pasir. Lalu sesaat kemudian datanglah dua laki-laki yang ingin menutup sumur itu. Mereka berkata, bagaimana jika kita menutup sumur ini agar tidak ada yang terjatuh ke dalamnya? Nah, di saat dia mendengar laki-laki itu berbicara, dia ingin berteriak meminta pertolongan. Tapi dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Nah, akhirnya sumur itu pun ditutup. Agak lama dia berada di sumur, tiba-tiba ada suara yang seperti ada seseorang yang membuka sumur itu. Kemudian ada pun juga pula tali yang diulurkan kepadanya. Dia sangat senang karena dia pikir ada seseorang yang membantunya. Tapi setelah dia naik ke atas, tiba-tiba seekor singa yang membantunya. Ketika dia panik, tiba-tiba singa itu pun langsung pergi. Nah, dari kisah itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jika kita semua percaya kepada Allah, Allah pasti akan senantiasa membantu kita. Nah, setelah itu ada pun juga ciri-ciri orang bertawakal. Yang pertama adalah mempunyai semangat yang kuat. Yang kedua, bersyukur. Orang yang bertawakal pasti akan selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah SWT. Dan yang ketiga adalah bersabar. Nah, orang yang bertawakal pasti mempunyai sifat ini. Yang dimaksud adalah dia akan sabar ketika diberikan ujian oleh Allah SWT. Nah, yang keempat adalah introspeksi diri. Introspeksi diri adalah merenungkan kembali emosi, perasaan, dan pengalaman yang ia miliki. Dan ada juga loh manfaat dari tawakal, yaitu orang-orang yang bertawakal tidak akan pernah merasa gelisah. Dan tentu saja ada cara untuk menjadi bertawakal, yaitu pertama, tetapkan niat hanya kepada Allah. Yang kedua, lakukan usaha dan ikhtiar. Yang ketiga, terus berdoa. Dan yang keempat adalah terima hasilnya dengan bijak. Yang dimaksud adalah
kita harus tetap bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah dan menerima segalanya. Nah, ada pun juga ayat yang menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Hadis juga menyatakan bahwa jika kamu bertawakal hanya kepada Allah dengan sepenuh hati, niscaya Allah akan selalu mencukupi segala kebutuhanmu, sebagaimana Allah mencukupi kebutuhan burung-burung di langit. Mereka pergi dengan perut yang kosong dan kembali dengan perut yang penuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wah, Masya Allah banget ya, ternyata tawakal itu. Jadi, ayo kita belajar menjadi orang yang bertawakal. Nah, gimana nih? Apakah yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Abi, Umi, dan teman-teman sekalian? Semoga bermanfaat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Sampai jumpa di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.